Jadi kata beliau, kalau bukan karena manhaj sistematika wahyu, Hidayatullah ini tidak perlu ada, karena hanya akan memperpanjang barisan organisasi Islam. Nah, jadi ini statement yang paling fundamental. Kan Ustaz Said dan para pendiri Hidayatullah 5 orang ini ada semua di sini fotonya. Nah, tapi apa yang menyebabkan Ustaz Said mendirikan Hidayatullah? Ya, yaitu karena adanya manhaj. Walaupun juga memang ini kalau saya sebagai murabbi Usto, nah, memang saya diskusinya ya saya biarkan saja muallim saya membaca itu, nanti saya bingkai dengan pemikiran-pemikiran dan sejarah tidak juga. Walaupun memang ada satu soal juga kaitannya dengan itu, karena ini alumni Ustaz semua ya, yang hadirin hampir semua ya. Ini itu pengayaan sebenarnya, pengayaan halaqah. Walaupun statement boleh seperti itu, faktanya juga sebenarnya manhaj sistematika wahyu itu tidak seumur lahirnya Hidayatullah. Hidayatullah lahir pada tahun 1973. Sementara menurut keterangan para santri-santri awal, manhaj sistematika wahyu itu sebenarnya lahir ya mungkin sekitar tahun 76 atau 77 ya. Nah, tapi statement beliau yang ini tahun 80-an 90-an ya, tentang tadi kalau bukan karena sistematika wahyu. Nah, itu nanti bisa kita jelaskan titik temunya ya. Pernyataan bahwa Hidayatullah tidak perlu ada kalau bukan karena sistematika wahyu, itu memang setelah Ustaz Said itu semakin yakin dengan Hidayatullah ini setelah beliau menemukan manhaj sistematika wahyu ini, dan itu terinspirasi setelah beliau membaca buku Tafsir Sinar. Tafsir Sinar itu karangan salah seorang mantan ketua PP Muhammadiyah, Buya Malik Ahmad. Dan Tafsir Sinar itu ditulis, kitab tafsir yang ditulis berdasarkan urut-urutan turunnya wahyu. Nah, jadi Tafsir Sinar ini pokoknya dia tulis semua ya, jadi dari awal sampai semua urut-urutannya begitu aja sebenarnya. Nah, tafsir yang berdasarkan urut-urutan turunnya wahyu. Nah, cuma Ustaz Said ketika membaca itu, beliau benar-benar sangat terinspirasi dan kemudian menjadikan manhaj dan mengambil dari 5 surah awal. Jadi Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah berhenti di Al-Fatihah. Tafsir Sinar bukan berhenti di Al-Fatihah, terus saja. Nah, jadi itulah ijtihadnya Ustaz Said mengambil sampai surah Al-Fatihah itu. Tentu panjang penjelasannya, dan beliau menyebutnya sebagai pola dasar. Pola dasar untuk mempelajari Islam, pola dasar untuk mengamalkan Islam. Saya tidak terlalu jauh dulu ke situ karena nanti waktu terlalu habis, terlalu lama. Nah, jadi
walaupun faktanya sebenarnya Hidayatullah yang lahir 73 belum ada mana sistematika wahyu situ, tapi kemudian di tengah jalan baru ada sistematika wahyu. Namun demikian, apa sebenarnya yang menggerakkan lahirnya Hidayatullah itu? Nah, itulah yang selalu terus-menerus disampaikan Saudara Said sepanjang masa sampai beliau meninggal, bahwa Hidayatullah ini adalah lembaga perjuangan. Nah, karena itu saya sering mengatakan bahwa warisan Saudara Said itu, warisan pemikiran keislaman Saudara Said itu ada 3. 1, sistematika wahyu sebagai manhaj. Yang kedua adalah kepemimpinan yang disebut dengan imam jamaah. Yang ketiga, Hidayatullah sebagai lembaga perjuangan yang sekarang kita di Jatidiri kita menyebutnya dengan Al-Harakah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah. Ustaz Abdullah Said tidak pernah menggunakan istilah itu. Jadi Ustaz Abdullah Said tidak pernah menggunakan istilah Al-Harakah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah. Itu nama itu kita ini yang dikasih begitu. Setelah kita merumuskan jati diri, Ustaz menggunakan terus-menerus menggunakan istilah Hidayatullah sebagai lembaga perjuangan. Itulah warisan utama sebelah saya. Warisan pemikiran keislaman. Jadi ini yang benar-benar menyebabkan Hidayatullah ini ada. 3 hal itu. Nah, memang ada satu lagi warisan sebelah saya dalam bentuk praksis, yaitu sistem berkampus. Nah, karena itu juga suatu hal yang sangat penting. Berkampus sebagai Ustaz saat ini ya disebut dengan peragaan Islam ya. Kita sekarang menyebutnya itu miniatur peradaban. Tapi lagi-lagi istilah itu bukan dari sebelah saya. Tapi peragaan, dan terus terang memang salah satu daya tarik ya, kalau tadi disinggung Ustaz Rahmat, daya tarik orang berhidayatullah dulu ke kami ini salah satunya memang adalah sistem berkampus. Saya tidak akan banyak membahas masalah kampus ini, tapi sebelum saya tinggalkan, saya menyinggung juga bahwa yang dimaksud berkampus oleh Ustaz Said itu adalah membangun masyarakat Islam. Jadi kampus itu elemennya ada pendidikan dan ada peradaban, ada masyarakat. Jadi yang oleh beliau dikatakan filosofinya itu Islamiyah, ilmiah, alamiah.